warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua kenikmatan tersebut meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali meringankan diri kita untuk sama-sama beribadah, menambah wawasan pengetahuan kita tentang Islam, terlebih menelusuri kehidupan orang yang paling mulia, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita telusuri di pagi hari yang mubarak ini menjadi wasilah syafaat dari junjungan kita pada yaumil qiyamah nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini tema kita tentang peristiwa Uhud sebagai ujian keimanan. Para ulama-ulama sirah menyebutkan momentum Uhud ini sebagai ujian keimanan, merujuk kepada surat Ali Imran ayat ke-152. Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada diri kita dengan kalimat walaqad sadaqakumullahu wa'dah id tahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah summa sarafakum anhum liyabtalikum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Kalimatnya diawali dengan ungkapan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membenarkan janjinya. Yang kalimat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berpihak kepada orang-orang yang beriman dengan memberikan kemenangan. Ittahussunahum bi'idnih. Namun kalimat berikutnya kalimat yang kurang menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada diri kita tentang keimanan yang dimiliki oleh para sahabat ketika itu dan juga kita kaum muslimin di hari ini. Ketika kamu nyaris menang, kalau kita bandingkan nyaris kalah dengan nyaris menang,
kalimat nyaris menang itu sangat menyakitkan. Hampir saja menang. Kalau kita mendapatkan nyaris kalah, itu masih ada ruang kebahagiaan yang besar. Tapi kalau nyaris menang dan ternyata endingnya adalah kalah, sangat menyakitkan. Mengapa 4 poin ini oleh para ulama-ulama tafsir memberikan pelajaran berharga kepada diri kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalimatnya Allah ungkapkan, hatta idza fashiltu, ketika kamu dalam keadaan down, mentalitasnya jatuh. Mentalitas yang jatuh ini yang memberikan dampak adalah saat berperang dan masih berlangsungnya peperangan, muncul informasi bahwa pemimpin kita gugur. Ini sindrom yang sangat besar yang dihadapi banyak para prajurit, sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat mentalitas kita, mentalitas orang-orang beriman pada waktu itu, hatta idza fashiltum, melemah semangatnya, kendur staminanya. Padahal dalam amal Islam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada diri kita orientasi amal kita karena Allah, bukan karena figur. Sebab amal kita yang karena Allah Subhanahu wa taala akan berkepanjangan dan bersifat abadi. Tetapi manakala amal yang kita lakukan itu karena figur seseorang, maka naik turunnya semangat sangat dipengaruhi oleh keberadaan seseorang yang menjadi tujuan kita, orientasi kita dalam beramal. Pada waktu itu kaum muslimin dilihat pada Allah Subhanahu wa taala menurun mentalitasnya, dan ini mempengaruhi stamina yang memerlukan penaikan semangat kembali, dan itu dirasakan. Salah satu di antara yang merasakan adalah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Kok melemah stamina kaum muslimin, tidak seperti waktu perang Badar. Ternyata berita yang tersebar adalah Rasulullah SAW gugur. Sehingga Anas bin Nadhr pun bertanya kepada para sahabat sendiri, saya dengar Rasulullah gugur. Ya, itu yang saya dengar. Tanya lagi sama Umar, tanya lagi sama Abu Bakar, jawabannya sama. Ya, itu yang kita dengar. Tampak mentalitas kaum muslimin mengendur. Anas bin Nadhr pada waktu itu mempunyai inisiatif menguatkan kembali semangatnya dengan ungkapan, kalau memang Muhammad gugur, untuk apa lagi kita hidup? Maka tidak ada pilihan lain, kita pun optimalkan perang ini sampai kita gugur. Maka semangat Anas bin Nadhr itulah yang disuarakan kepada kaum muslimin, yang membuat para sahabat-sahabat meningkat lagi semangat. Tetapi mentalitas yang jatuh itu sudah menyebabkan efek interaksi berikutnya, wa tanaza'tum fil amri, berselisih. Kita nyerah saja atau kita perang lagi? Kita selesaikan saja atau bagaimana kelanjutannya? Terjadi perselisihan. Bahkan kemudian perselisihan itu menoleh ke belakang. Dan ini yang menyebabkan kerugian kita, menguras energi dan perhatian. Akhirnya mereka menoleh ke belakang. Ini gara-gara anak-anak muda yang kemarin memaksa Rasulullah untuk menyambut orang-orang Quraisy di Uhud.
Padahal Nabi menginginkan gerilya di dalam Madinah. Muncul kemudian pikiran yang berikutnya, ini gara-gara desersi sepertiga pasukan kaum muslimin. Baru 2 kilometer berjalan dari Madinah, mereka kemudian balik pulang ke Madinah dan mengatakan tidak tepat kita perang pada bulan ini. 300 orang dari 1000 orang pulang kembali ke Madinah, tersisa 700. Yang pada waktu itu kaum muslimin juga meminta kepada Rasulullah, selesaikan yang 300 ini ya Rasulullah, karena dia akan menjadi penghalang kita berikutnya. Nabi katakan nanti setelah selesai peperangan. Jadi Uhud itu jaraknya 5 kilo, baru 2 kilo ada yang desersi. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sebagian pasukan kaum muslimin ini menyelisih amaran perintah Rasulullah SAW. Di antara perintah Rasulullah SAW yang kelihatan kentara sekali adalah 50 orang pemanah turun. Sementara Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa mereka para pemanah itu posisinya sangat strategis. Apa saja yang terjadi di bawah jangan turun. Menang jangan turun memberesi, kalah jangan turun membantu. Tetap di situ saja. Ternyata mereka melihat ketika kaum muslimin nyaris menang, banyak harta rampasan yang ada di bawah, mereka tertarik turun ke bawah. Sehingga minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Dalam peperangan itu ada di antara kaum muslimin yang menghendaki dunia, tetapi juga ada di antara mereka yang menghendaki akhirat. Ini menjadi item yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang ikut serta dalam perang Uhud sudah dimaafkan oleh Allah. Laqad afa ankum. Allah maafkan. Sekalipun mereka menyelisih perintah Rasulullah SAW, mereka dimaafkan. Dan mereka dalam kondisi tidak mendapatkan penilaian yang negatif dari Allah Subhanahu wa taala, hanya menjadi sebuah catatan bagi generasi berikutnya. Yang buruk adalah yang disersi 300 orang itu. Sehingga 300 orang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan pada ayat-ayat yang berikutnya bahwa mereka itulah sesungguhnya sumber malapetaka. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengikut sertakan banyak orang, manakala mereka ikut serta, Allah Subhanahu wa taala menghitung kesalahan mereka sudah dimaafkan, kecuali mereka yang disersi. Itulah catatan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita tentang Uhud. Uhud ini sebuah tempat yang dijadikan area peperangan Rasulullah SAW bersama para sahabat berhadapan dengan Quraisy. Dahulu menentukan momentum sejarah ditetapkan berdasarkan tempat atau berdasarkan momen. Sama seperti kita, tempatnya dan momentumnya. Nah, Uhud ini Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai tempat yang kita bisa saksikan. Namanya Uhud. Pegunungan yang memisahkan dari gugusan pegunungan yang ada di jazirah. Dia berada di selatan. Sementara biasanya ada di wilayah yang lainnya. Karena dia memisahkan dari gugusan pegunungan yang lain, orang-orang Arab menyebut dengan sebutan Uhud, yang artinya menyendiri. Jadi kalau ada yang senang menyendiri, Uhud. Karena dia
dia memisahkan dari gugusan. Di tempat inilah peperangan itu terjadi. Nabi SAW menempatkan prajuritnya, para pemanah-pemanahnya di tempat yang strategis, yaitu Bukit Rumah, bukit para pemanah. Nabi SAW melihat ini tempat yang strategis. Dia bisa menjadi basis benteng pertahanan, baik ketika menang maupun ketika kalah. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada mereka, jangan turun apapun situasinya. Nabi menempatkan 50 orang pemanah di bukit ini. Uhud, salah satu di antara dua gunung yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai gunung di surga. Yang satu Uhud, yang satu lagi Tursina. Dua gunung ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai gunung di surga. Dan juga ada dua sungai yang ada di dunia menjadi sungai di surga. Namanya Efrat dan yang satu lagi Nil. Semua area-area yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai tempat di surga, jangan kita bayangkan pada posisi kekinian, tetapi itu merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang beriman di surga. Apalagi kemudian memandang rendah setelah kita melihat Uhud, kok kayak begini jadi gunung di surga? Tidak. Gunung di surga berbeda dengan gunung Uhud yang ada di dunia. Karena kita tidak bisa menjangkau surga. Bagaimana surga? Di luar mata kita, di luar pendengaran kita, bahkan di luar lintasan berpikir kita sendiri. Demikian juga sungai-sungai yang disebutkan oleh Nabi sebagai sungai-sungai yang ada di surga, Efrat dan Nil. Kalau dilihat dari satelit, seperti inilah posisi antara Madinah dengan Gunung Uhud. Kurang lebih sekitar 5 km antara Madinah dengan Gunung Uhud. Di tempat inilah lokasi pertempuran yang kemudian pemerintah Saudi mendirikan Masjid Syuhada, dijadikan sebagai situs untuk bisa menjadi pengingat kaum muslimin. Disinilah tempat terjadinya peperangan Uhud. Dan ini makam syuhada yang pada waktu peristiwa Uhud Nabi SAW ingin membiarkan para sahabat yang syuhada, tetapi ketika beliau melihat jenazah Hamzah dalam keadaan rusak, terobek tubuhnya, bahkan melihat beberapa organ badannya yang terkunyah, Nabi SAW menangisi dan memandang perlu diselesaikan dengan baik. Awalnya Nabi SAW membiarkan jenazah syuhada di Uhud ini mereka bergeletak begitu nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaannya. Tapi kemudian diperlakukan dan diselesaikan dengan baik, dimakamkan di Uhud. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pada masa pemerintahan Abdul Hakam, Marwan bin Abdul Hakam, terjadi peristiwa banjir di daerah ini sehingga perlu direlokasi beberapa kubur para sahabat, dan mereka menemukan tubuh para sahabat yang syuhada masih dalam keadaan utuh. Salah satu di antaranya mereka temukan Hamzah bin Abdul Muttalib
dalam keadaan utuh, darahnya masih mengalir, dan tubuhnya masih dalam keadaan segar. Ini terjadi beberapa puluh tahun setelah peristiwa Uhud. Dan pada masa berikutnya kemudian terjadi juga banjir di daerah ini, maka pemerintah Saudi mengalokasikan makam syuhada secara khusus, dan mereka juga menyaksikan para sahabat dalam keadaan seperti semula mereka syahid. Sehingga tempat ini menjadi favorit Nabi untuk menziarahinya. 2 minggu sebelum beliau wafat, beliau minta dihantarkan ke Uhud, dan disitulah beliau bercucuran air mata dan memandang peristiwa yang cukup menggores hati Rasulullah SAW. Di tempat ini Rasulullah SAW mendirikan tenda, memandang bagaimana jalannya pertempuran yang beliau ikuti satu persatu, babak per babak, sampai pada situasi di mana kaum muslimin mengalami kondisi menurun mentalitasnya karena mereka mendengar Rasulullah SAW wafat, gugur, yang sesungguhnya berawal dari wafatnya Mus'ab bin Umair. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair ini duta Islam pertama kali yang dikirim Rasulullah ke Madinah. Wajahnya mirip dengan wajah Rasulullah. Ada beberapa para sahabat yang memiliki kemiripan dengan Rasulullah SAW. Misalnya Ja'far bin Abi Thalib, wajahnya mirip dengan Rasulullah, posturnya mirip dengan Rasulullah SAW, sehingga beliau ditugaskan menjadi juru bicara berhadapan dengan Raja Najasyi ketika hijrah ke Habasyah, agar Raja Najasyi memandang juru bicaranya seperti Rasulullah SAW karena memiliki kemiripan. Dan Mus'ab bin Umair ini punya kemiripan wajahnya dengan Rasulullah SAW, yang ditugaskan pada waktu itu memegang bendera kaum muslimin. Ketika dipegang dan dia beramanah melindungi bendera kaum muslimin, ternyata datang musuh kafir Quraisy memenggal tangannya. Mus'ab mengambil dengan tangan kirinya pun terpenggal. Kemudian Mus'ab mengapit dengan kedua kakinya, dan kedua kakinya pun terpenggal. Dan kemudian Mus'ab di antara sahabat yang dipenggal dan dimutilasi, sehingga Nabi SAW merasakan kesedihan yang amat sangat mendapati jenazah para sahabat di Uhud dalam keadaan yang kurang baik. Pertama Hamzah, yang kedua Mus'ab bin Umair. Karena wajahnya mirip dengan Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy menyampaikan Rasulullah wafat, Rasulullah wafat, Rasulullah wafat. Yang ini menjadikan kaum muslimin mengalami down, jatuh mentalitasnya, sehingga para sahabat senior mulai mengamankan Rasulullah SAW di bukit ini, di tenda ini. Ada 9 sahabat ini yang mengamankan tenda Rasulullah SAW. 7 dari Ansar, 2 dari Muhajirin. 7 dari Ansar wafat semuanya, dan 2 dari Muhajirin ini kurang maksimal membantu yang 7, sehingga Nabi SAW pun mengomentari, kenapa kita berlaku kurang arif terhadap 7 orang sahabat kita yang mengalami syahid dengan cara yang sangat patriotis. Salah satu di antaranya Nusaybah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang disebut dengan julukan Al-Hima, artinya landakku. Nusaybah ini landaknya Rasulullah SAW. Mengapa? Karena Rasulullah SAW mendapati Nusaybah ketika syahidnya tidak kurang dari 80 anak panah menempel di tubuhnya, seperti landak.
Sehingga Rasulullah SAW memberikan catatan keistimewaan untuk Nusaybah dengan mengatakan, kalau aku merasa ada bahaya di depan, aku lihat Nusaybah ada di depan. Kalau bahaya ada di belakang, aku lihat Nusaybah ada di belakang. Kalau bahaya di kiri dan kanan, aku melihat Nusaybah ada di kiri dan kanan. Dan ternyata wafatnya dalam keadaan tidak kurang dari 80 anak panah yang menempel di tubuh Nusaybah. Sehingga Nusaybah dikatakan oleh Nabi Al-Himah, Nusaybah landang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak para sahabat senior akhirnya mengamankan tenda Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya sahabat yang ingin memastikan apakah Rasulullah SAW itu masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan hidup, atau sudah wafat. Sahabat ini datang ke tenda Rasulullah SAW, dan ternyata dia mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan hidup. Kenal betul bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Namanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Karena saking gembiranya mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan hidup, Ka'ab bin Malik pun teriak, Rasulullah masih hidup, Rasulullah masih hidup, Rasulullah masih hidup. Ayo terus bergerak. Ketika dalam kondisi yang semacam itu, Nabi SAW mengingatkan kepada Ka'ab bin Malik, diam. Kadang-kadang ada satu informasi yang perlu kita informasikan kepada yang lain, tapi ada kala informasi yang nggak perlu diinformasikan kepada yang lain. Ini salah satu di antaranya, kita mengetahui sesuatu yang tidak layak dan tidak patut untuk diinformasikan kepada yang lain. Nabi SAW meminta kepada Ka'ab untuk menutup mulutnya, karena manakala musuh itu tahu Nabi masih dalam keadaan hidup, mereka akan merangsek ke tenda Rasulullah SAW. Dan ternyata betul, akhirnya orang-orang Quraisy datang di tenda itu, dan Nabi SAW terkena panah di pipinya, yang kemudian panah ini dibiarkan sampai ada seorang sahabat yang telaten sekali menarik panah ini supaya tidak robek pipi Rasulullah SAW. Tetapi kalah giginya, namanya Suhaib Ar-Rumi. Dengan pelan-pelan melalui giginya dia copot panah yang menempel di pipi Rasulullah SAW. Ternyata tertarik, panah itu tanpa melukai Rasulullah lebih parah lagi, sehingga kemudian patah giginya ini menjadikan Suhaib Ar-Rumi ompong. Dan itu jadi menarik kalau melihat giginya ompong Suhaib Ar-Rumi, sehingga ada sebagian sahabat ketika melihat Suhaib Ar-Rumi ompong tertawa, mentertawakan ompongnya. Nabi SAW langsung memberikan peringatan, giginya Suhaib Ar-Rumi itu sudah DP masuk surganya dia karena peristiwa. Subhanallah, seorang sahabat giginya ompong itu sudah menjadi DP-nya masuk surga. Ini sesuatu yang sangat istimewa. Nabi SAW memberikan apresiasi kepada sahabat Suhaib Ar-Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madinah Al-Munawwarah memiliki banyak sejarah yang patut diketahui dan berguna bagi setiap muslim. Sebagai kota Nabi, jejak-jejak kisah Nabi terukir di setiap sudut kota ini. Kali ini kita akan menyusuri jejak Rasul dalam perjuangannya menegakkan panji-panji Islam, yakni perang Uhud, saat muslimin bertempur dengan kaum kafir Quraisy untuk kedua kalinya setelah perang Badar. Kali ini kita akan berkunjung ke lokasi di mana perang Uhud itu terjadi, Jabal Uhud. Lokasi Bukit Uhud atau biasa disebut Jabal Uhud berada 5 km sebelah utara kota Madinah, memiliki ketinggian sekitar 1070
meter ke atas permukaan laut. Jabal Uhud adalah bukit yang menjadikan berada di surga. Bukit ini tidak bersambung oleh gunung-gunung lainnya yang ada di Madinah. Oleh karenanya disebut Jabal Uhud, yang artinya bukit yang tinggi. Mendengar kata Jabal Uhud tidak lepas dari sejarah pertempuran besar antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tahun 15 Syawal tahun 3 Hijriah atau tahun 625 Masehi. Dalam perang Uhud ini, kaum muslimin harus menelan kekalahan pahit. 70 pejuang Islam mati secara syahid, termasuk sahabat Nabi dan paman Nabi, yaitu Hamzah. Para sahabat tersebut dimakamkan di Uhud. Namun pada 40 tahun kemudian, yakni pada masa Khalifah Marwan bin Hakam, terjadi banjir besar. Banjir tersebut merusak makam Hamzah bin Abdullah bin Jahsy. Kemudian makam tersebut dipindahkan ke tempat yang sekarang ini, di mana para peziarah sering mengunjungi. Lokasi peperangan Uhud saat ini sering dikunjungi oleh peziarah dan sudah dibangun masjid syuhada antara Jabal Uhud dan Jabal Uhud di samping makam syuhada, di mana para sahabat Rasulullah SAW dimakamkan. Para peziarah juga biasanya mendapat Jabal Rumah karena lokasinya yang tidak jauh dari masjid dan tidak terlalu tinggi untuk dinaiki. Bahkan peziarah lebih sering menaiki Jabal Rumah ketimbang Jabal Uhud sendiri. Jabal Rumah adalah lokasi di mana para pasukan tawanan Rasulullah SAW bersiaga saat peperangan Uhud terjadi. Disinilah awal mula kekalahan kaum muslimin saat peperangan Uhud. Pasukan peperangan membakar posnya untuk mengumpulkan harta rampasan karena mengira pasukan khusus kalah. Kerenahan tersebut dimanfaatkan oleh kaum kafir musyrikin untuk melancarkan serangan dari belakang, dan akhirnya pasukan muslimin porak-poranda. Jika kita melihat bukti tersebut, tampak terlihat jelas makam syuhada dari ketinggian. Disinilah biasanya spot terbaik bagi para peziarah untuk foto-foto. Apa yang menjadi penyebab peristiwa Uhud ini? Ada beberapa catatan para ulama-ulama sirah tentang sebab terjadinya peristiwa Uhud. Pertama, dendam kesumat orang-orang Quraisy atas kekalahan mereka di Badar. Apalagi kekalahan mereka di Badar terbilang sebagai kekalahan yang sangat fenomenal. Pertama, banyak tokoh-tokoh Quraisy gugur di Badar. Abu Jahal, Umayyah, Utbah, dan beberapa tokoh-tokoh kunci di Quraisy gugur. Karena itu, mereka memiliki dendam yang sangat luar biasa, terutama keluarga para pembesar dari keluarga Umayyah, dan itu dibuktikan oleh Hindun mencari pesohor-pesohor, petanding-petanding yang memiliki keahlian dalam peperangan untuk menebus kekalahan perang Badar, sehingga dibuatkan sayembara kalau yang ikut adalah budak akan dimerdekakan dan diberikan hadiah besar. Salah satu di antaranya yang mengikuti sayembara itu adalah Wahsy, penombak ulung Quraisy, dan misinya adalah membunuh Rasulullah atau membunuh Hamzah. Dan ternyata Wahsy bisa menjalankan misi targetnya, membunuh Hamzah. Setelah itu dia selesaikan kepada Hindun untuk dimerdekakan dan mendapatkan hadiah. Karena gugurnya Hamzah ini dalam kondisi yang tidak menyenangkan, maka Nabi SAW kemudian menelusuri siapa yang membuat hal ini terjadi pada paman beliau, Hamzah, dan diketahuilah Wahsy. Maka pada saat penaklukan kota Mekah,
Wahsy termasuk salah satu di antara 10 orang yang di blacklist. Kalau ketemu, bunuh orang ini. Ada 10 orang. Salah satu di antaranya Wahsy. Namun begitu luar biasanya pemaafnya Rasulullah SAW. Wahsy dituntun oleh seorang sahabat agar mendapatkan amnesti, pengampunan umum, dan Nabi SAW memberikan maafnya. Ya, aku maafkan, tapi dengan catatan. Catatan yang pertama, jangan perlihatkan wajahmu kepadaku, karena nanti akan terkena apa yang dialami oleh Hamzah, begitu besar goresannya di hati Rasulullah SAW. Jangan perlihatkan wajahmu kepadaku. Catatan yang kedua, jangan hadir di majelisku, karena engkau membunuh orang yang terbaik. Catatan yang ketiga, jangan menyapa aku. Ini catatan yang sangat luar biasa sesungguhnya. Bagaimana kita berinteraksi, jangankan di komunitas yang besar, komunitas RT saja kalau diperlakukan seperti itu luar biasa sakitnya. Maka Wahsy juga mengalami kondisi yang menyakitkan. Maka kemudian dia tebus, kalau saya telah membunuh orang yang paling baik dalam sejarah Islam, maka saya harus membunuh orang yang paling buruk dalam sejarah Islam. Dan itu muncul pada pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Musailamah Al-Kazzab yang mengaku sebagai nabi sesudah Rasulullah. Kemudian Wahsy pun ikut dalam pertempuran Yamamah, bertempur dengan pasukan nabi palsu, dan Wahsy berhasil membunuh Musailamah Al-Kazzab. Kemudian disampaikan kepada Abu Bakar, aku telah membunuh orang yang terbaik, Hamzah, dan aku juga membalasinya dengan membunuh orang yang terburuk, yaitu Musailamah, nabi palsu. Ini sebagai penebusan yang dilakukan oleh Wahsy. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sebab perang Uhud itu karena faktor dendam. Yang kedua, secara ekonomi ini sangat mempengaruhi sirkulasi sosial ekonomi masyarakat Quraisy, karena sejak kekalahan mereka di Badar, mereka tidak lagi bisa berdagang. Sebab kalau mereka keluar berdagang mesti lewat Madinah, dan kalau lewat Madinah mereka dicegat. Bukan hanya sekedar dicegat, diambil barang dagangannya maupun keuntungan dagangnya. Sehingga selama 1 tahun setelah peristiwa Badar, mereka tidak melakukan perjalanan dagang. Disinilah posisi Madinah yang sangat strategis. Wah, kalau nggak lewat sini nggak bisa. Kalau lewat sini membahayakan. Kalau 1 tahun kita tidak dagang, ini akan berpengaruh pada sosial ekonomi kita. Maka kita harus cari jalan keluarnya. Disepakatilah oleh para pebisnis itu, kita harus lawan dan kita harus menang. Jadi semangatnya mengalahkan Rasulullah SAW. Sebab yang ketiga, kekalahan mereka di Badar itu mempermalukan mereka di pergaulan Jazirah Arab. Mengapa? Karena Quraisy itu dikenali sebagai pesohor-pesohor perang. Sementara Madinah adalah para petani yang latar belakang mereka tidak memiliki keahlian dalam perang. Sehingga muncullah sebuah kesimpulan. Bagaimana kita akan mengatakan pasukan perang Quraisy itu hebat, ternyata lawan para petani saja tidak menang. Dan ini menurunkan grade pasukan elitnya Quraisy. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti yang pernah dirasakan oleh Uni Soviet. Ketika Uni Soviet dikatakan sebagai adidaya dan adikuasa yang setara dengan Amerika, ternyata tidak mampu menyelesaikan Afghanistan yang latar belakangnya santri, yang mereka katakan sejak awal bisa menyelesaikan santri-santri itu dalam waktu seminggu saja. Ternyata sampai bertahun-tahun, sampai kemudian 1 dekade, dan akhirnya digulung oleh para santri itu yang kita kenal dengan sebutan Taliban. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka grade-nya menjadi turun. Yang dulu orang mengatakan pasukan Gurkha yang begitu hebat,
berada di musim dingin dengan kemampuannya ternyata kalah. Maka peristiwa Badar ini menurunkan grade para pesawat-pesawat tanding peperangan orang-orang Quraisy. Yang keempat, ini terkait dengan kaum Yahudi dan munafikin. Karena pada waktu peristiwa Badar, Yahudi dan munafikin ini berafiliasi kepada Quraisy. Mereka memberikan motivasi semangat untuk memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Dan ketika Badar menang, mereka sudah bisa membayangkan efek afiliasi yang mereka lakukan, pasti mereka akan tergusur di Madinah. Maka mereka memoles-moles adu domba agar orang-orang Quraisy mau berperang dan memerangi Rasulullah SAW. Nah, ketika muncul keinginan mereka untuk memerangi kaum muslimin, Yahudi ini memanas-manasi Quraisy dan menakutkan kaum muslimin dengan berbagai macam isu propagandanya. Yang kelima, ada semacam obsesi dari anak-anak muda yang tidak ikut dalam perang Badar. Obsesi anak-anak muda yang tidak ikut dalam perang Badar ini karena melihat para ahli Badar mendapatkan privilege, tingkat keistimewaan. Di antara tingkat keistimewaan orang-orang yang ikut dalam serta perang Badar adalah dimaafkan semua kesalahannya dan tidak boleh dipandang rendah. Setiap kali ada beberapa sasus, bisik-bisik, apalagi nyinyir kepada ahli Badar, Nabi sering mengatakan, diam, dia ahli Badar, dosanya telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka dijamin masuk surga. Jadi privilege yang sedemikian rupa ini begitu meningkatkan semangat anak-anak muda yang tidak ikut serta dalam perang Badar, ingin mendapatkan keistimewaan sebagaimana ahli Badar. Maka pada saat perundingan perang Uhud, kelihatan anak muda ini seperti memaksa Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, lalu mengenakan baju perangnya. Dan para sahabat senior melihat kurang eloknya anak-anak muda ini terhadap Rasulullah SAW. Sehingga dinasihati, jangan memaksa Rasulullah. Tentukan saja berdasarkan keinginan Rasulullah. Nanti kita ikut agar kita beroleh keberkahan dari putusan Rasulullah SAW. Tapi anak muda ini memaksa Nabi SAW untuk menyambut orang-orang Quraisy itu di luar kota Madinah. Nabi menghendakinya berada di dalam kota Madinah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi keluar dengan baju perangnya. Para sahabat menyampaikan pada Rasulullah permohonan maaf mereka mewakili anak-anak muda itu dan berharap memutuskan peperangan yang berikutnya di dalam kota saja seperti yang keinginan Rasulullah SAW. Tapi Nabi mengatakan, kalau seorang Nabi sudah memakai baju perang, pantang untuk mundur. Ayo kita berangkat. Inilah kalimat yang menjadikan momentum perang Uhud itu sebagai upaya untuk menyambut orang-orang Quraisy di luar kota Madinah karena ingin mendapatkan privilege sebagaimana ahli Badar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan Uhud ini dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, terutama di surat Ali Imran. Sehingga Uhud menjadi salah satu pegunungan yang unik. Para ulama memberikan catatan, keunikan ini, gunung yang paling tinggi dan paling besar di Madinah, sehingga seringkali dijadikan sebagai analogi dan pembanding. Setiap
beberapa peristiwa-peristiwa Nabi memberikan bandingannya Gunung Uhud. Misalnya taubatnya Ma'is, salah seorang sahabat yang bertobat karena melakukan perbuatan nista, akhirnya dihukum rajam sampai meninggal dunia. Orang-orang merendahkan dan melecehkan Ma'is. Kata Nabi SAW, Ma'is itu orang yang bertobat kepada Allah, dan taubatnya itu seperti besarnya Gunung Uhud. Kalau dibagi-bagi taubatnya untuk penduduk Madinah masih bersisa. Nabi SAW seringkali menganalogikan dengan Gunung Uhud ini karena besarnya Gunung Uhud. Dia menyendiri, dan Nabi SAW menyebutnya sebagai salah satu di antara gunung yang ada di surga. Dan Nabi pernah berdiri di Gunung Uhud ini karena begitu gembiranya dan bahagianya Gunung Uhud ini terjadi goncangan. Beberapa para ilmuwan menyebutnya sebagai gempa pada masa itu. Tapi Nabi SAW lebih melihat rasa cinta gunung itu kepada Rasulullah SAW dan orang yang berdiri di punggung Uhud. Karena Nabi mengatakan kepada Uhud ketika Uhud sedang goncang, "Hudu ya Uhud, tenanglah ya Uhud. Di atas kamu ini ada Rasulullah, ada As-Siddiq, dan ada syahidain, ada 2 orang yang syuhada." Kata Nabi SAW, "Tenanglah ya Uhud." Maka kemudian Uhud yang tadinya sedang bergoncang menjadi tenang. Nabi SAW menyebutkan di atas punggung kamu itu dengan fungsi orang yang naik di atas gunung Uhud. Ada Nabi, kemudian ada As-Siddiq yaitu Abu Bakar, dan ada 2 orang yang syahid yaitu Umar serta Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemana Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib pada waktu itu tidak ikut. Dia mendapatkan tugas di Madinah, yang pada waktu itu Nabi SAW berempat bersama para sahabat senior ini datang ke Uhud. Sehingga bergolak Uhud itu diingatkan, di atas kamu ini ada Rasul, ada As-Siddiq, dan 2 orang yang syahid, yang ketika itu masih hidup. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan oleh Nabi syahid, dan ternyata beliau terbunuh di waktu subuh. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak para sahabat untuk sholat subuh, dan dia mendahului masjid itu dalam keadaan sepi dan dalam keadaan gelap, ternyata Umar kemudian terbunuh di waktu subuh. Namun masih bisa diajak dialog oleh kaum muslimin, berurai khususnya karena terbunuh oleh Abu Lu'lu'ah, sampai kaum muslimin pada waktu itu lupa belum sholat subuh. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengingatkan, as-salat, as-salat, as-salat. Oh iya, kita belum sholat subuh, waktu sudah mulai terang. Akhirnya Umar mengingatkan, kalian belum sholat subuh, sholat. Maka kemudian pada saat itu sholat subuh yang terpendek dalam sejarah mereka, karena sholat subuhnya hanya membaca inna a'tainakal kautsar dan wal asr. Jadi sholat subuh yang terpendek, melihat situasi dan kondisi. Biasanya sholat subuh mereka panjang, sampai antara jarak selesai sholat subuh dengan suruk itu 15 menitan. Kita dari sholat subuh sampai suruk 1 jam, karena sholat subuh kita juga pendek, tidak panjang seperti para sahabat. Nah, kemudian di tempat ini Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka sehingga menjadi tempat destinasi ziarah, dan juga Nabi SAW berziarah di Uhud, terutama yang monumental 2 minggu sebelum Rasulullah wafat. Beliau nangis minta diantar ke Uhud. Akhirnya sahabat datang ke Uhud, ngantar. Di pemakaman itulah bercucuran air mata Rasulullah SAW. Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah? Aku akan menyusul mereka, kata Rasulullah.
Lalu Nabi mendoakan mereka dan Nabi mengucapkan, inna nahilahikun, saya juga akan menyusul kalian. Tapi tidak lama kemudian tangisnya semakin mengeras. Aku kangen sama saudara-saudara. Sahabat-sahabat bertanya, kita kan saudara-saudaramu ya Rasulullah. Jangan sedih begitu dong. Kita kan semua saudara-saudara. Enggak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan. Kalian itu adalah sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah melihatku, belum pernah duduk di majelisku, belum pernah juga mengetahui aku, namun mereka beriman kepadaku. Aku kangen sama mereka. Sampai Nabi SAW mengucapkan kalimat itu dan didengar oleh para sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikelilingi oleh Rasulullah SAW. Sehingga Nabi kemudian memberikan tips saat kita bagaimana berziarah di Gunung Uhud. Termasuk diantaranya pemimpin para syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makam Hamzah radhiyallahu anhu ada di pekuburan ini dan hanya tinggal kuburannya saja yang dapat dikenal di antara 70 kuburan sahabat lainnya yang mati syahid. Sementara kuburan yang lain tidak mungkin ditandai dan dikenali karena memang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan ibadah tertentu. Apalagi kubur-kubur ini pernah tersapu oleh aliran air banjir beberapa kali sepanjang sejarah. Bagi laki-laki diperbolehkan menziarahi kuburan ini, sebagaimana juga bisa mengunjungi kuburan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi makam para syuhada ini dan berdoa untuk mereka dengan doa umum yang dibaca ketika ziarah kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dan melaknat kaum wanita yang berziarah kubur dalam sabdanya, "La'anallahu zawwaratil kubur wal muttakhidina 'alaiha al-masajid." Allah melaknat kaum wanita yang sering ziarah kubur serta orang yang menjadikannya masjid dan menghiasinya dengan pelita. Hendaknya seseorang menjaga tauhidnya kepada Allah dengan tidak berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal, juga tidak mencari berkah kepada bebatuan dan tanah atau meminta kepadanya sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi kecuali oleh Allah semata. Ada beberapa perbuatan yang menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dilakukan oleh para penziarah makam syuhada Uhud ini, diantaranya melemparkan rambut dan kuku ke dalamnya, atau meletakkan kunci, atau menggunakan bebatuan dan rumput-rumputan. Kita perhatikan sebagian penziarah menyiramkan parfum yang sangat wangi ke atas kuburan, lalu penziarah lain menganggap bahwa aroma wangi tersebut keluar dari dalam kubur. Ini semua adalah khurafat yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat yang mulia ketika mereka menziarahi tempat ini. Inilah lokasi. Itu beberapa adab dan etika ketika kita berziarah ke Gunung Uhud, ke Jabal Uhud. Demikianlah kajian kita muqaddimah perang Uhud. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bagaimana terjadinya peristiwa perang Uhud itu dari awal sampai akhir. Semoga Allah berkahi waktu kita, kemudian Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Ala hadini wa kulli hadin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.